Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang Bu. Oke, baik. Yang Bu. Ya, bagi yang belum kenal saya, nama saya Prima Octavia Stuti. Untuk semester ini saya mengampu beberapa mata kuliah, salah satunya adalah Mekanika Tanah 1 kelas C. Ya, untuk kelas A dan kelas B sepertinya dipegang sama Bu Kiki sama Pak Danang. Jadi nanti kalian juga bisa sharing sama teman-teman yang ada di kelas A atau kelas B. Sama kok nanti materinya, nggak jauh beda. Jadi kalau misalkan ada kesusahan, bisa sharing-sharing sama teman-teman yang ada di kelas A atau kelas B. Gitu. Nah, di awal ini saya share materi dulu ya, terkait kontrak kuliahnya, kemudian nanti kalian akan mendapatkan materi apa saja di mata kuliah ini selama 1 semester. Nah, Mekanika Tanah 1. Nah, ini agak beda sama semester yang sebelumnya ya. Jadi untuk kebijakan dari kampus sendiri, Mekanika Tanah 1 ini diplotting ikut mata kuliah yang PTMT. Jadi salah satu mata kuliah yang ada tatap muka terbatas kayak gitu. Jadi nantinya akan dilakukan pertemuan ada di kampus dan ada yang lewat Zoom sendiri. Nah, nanti kalau yang pertemuan di kampus itu pelaksanaannya cuma sekitar 50% dari jumlah anak, kehadiran anak. Jumlah absensi. Jadi kalau misalkan absennya 50 anak itu ya peserta yang ikut kelas ini 50 anak, berarti hanya sekitar 25 yang nanti dibolehkan masuk ke kampus kayak gitu, separuhnya kayak gitu. Selebihnya anak-anak nanti tetap mahasiswa nanti tetap ikut lewat Zoom kayak gitu. Nah, nanti untuk pelaksanaannya 3 minggu pertemuan awal ini, 3 pertemuan awal, yakni pertemuan pertama, kedua, dan ketiga itu tetap melaksanakan pakai daring dulu, full daring dulu. Baru masuk ke pertemuan keempat, mulai tatap muka terbatas. Nah, kemudian untuk pembagiannya nanti saya bagikan saat pertemuan di minggu ketiga kayak gitu. Jadi kan ini sambil nunggu teman-teman juga, barangkali masih ada yang belum registrasi gitu ya. Terus kemudian belum validasi KRS kayak gitu. Jadi nantinya dikasih waktu sama pihak universitas itu sekitar 3 minggu untuk adaptasinya. Nah, diharapkan nanti teman-teman yang belum registrasi ataupun validasi ini itu sudah memvalidasinya selama 3 minggu ini. Nah, nanti pertemuan ketiga itu langsung saya umumkan. Mulai pertemuan keempat nanti kita bisa tatap muka terbatas di kampus kayak gitu. Untuk pembagiannya bagaimana? Nah, kalau misalkan nanti sudah ada absennya yang full ya, kan mulainya kan pertemuan di minggu keempat. Jadi nanti dimulai dari yang absen ganjil dulu. Genap. Absen genap dulu, terus kemudian di pertemuan yang kelima nantinya gantian yang ganjil yang masuk seperti ganjil genap gitu ya. Untuk siapa-siapanya nanti saya umumkan di minggu ketiga. Nah, peraturan dari kampus juga ini nanti berlaku kalau misalkan di daerah Malang sendiri aman seperti saat sekarang. Namun kalau levelnya di Malang, level COVID-nya dinaikkan menjadi level 4 dan seterusnya, semakin urgent ya, semakin meningkat COVID-nya di sana, nanti balik lagi akan full daring seperti itu. Oke, ini terkait yang di awal ya, jabaran tentang mekanika tanah sendiri. Kita masuk ke aturan perkuliahan. Jadi biar enak, sama-sama enak antara saya sebagai pengajar dan kalian sebagai mahasiswa. Ini ada rule-nya. Yang pertama, maksimum terlambat 10 menit setelah kuliah dimulai. Seperti ini tadi, kita sudah terlambat sampai 15 menit ya. Jadi yang masuk nanti langsung dimulai kayak gitu, biar lebih enak.
nggak lama-lama nunggu. Kemudian mencontek mendapat nilai E, lebih baik bertanya daripada mencontek, karena kalau tugasnya dikumpulkan sama-sama, kayak misalkan saya nyontek teman saya, nah saya dan teman saya itu dapat nilainya juga sama E ya, kayak gitu. Para yang mencontek dan yang diberi contekan, ini biar adil. Selanjutnya, terlambat mengumpulkan tugas, nilai dikurangi 5 poin per hari. Alangkah lebih baiknya kalian jika mengumpulkan tugas itu on time ya, karena ini nanti sebagai bentuk, sebagai upaya kebiasaan kalian nantinya. Misalkan kerja di teknik itu tidak ada yang bernama kata-kata molor ya, jadi harus on time kerjakannya. Jadi kerjaan harus perfect dan dikumpulkan tepat waktu, karena ini berhubungan dengan tender, berhubungan dengan uang kalian nanti kerjanya. Jadi usahakan yang perfect gitu ya teman-teman. Kemudian wajib menyalakan kamera saat pelaksanaan Zoom. Nah, nanti kalau pas pelaksanaan Zoom silakan kameranya dinyalakan, sebab saya sebagai tenaga pengajar itu juga punya tanggungan untuk mengunggah hasil rekaman kalian saat belajar ini di channel YouTube saya. Jadi nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas bisa melihat kembali ya materinya kayak gitu di channel YouTube saya. Kemudian selanjutnya kalau misalkan kamera Zoom itu tidak kalian nyalakan, nanti hasilnya itu seperti hitam ngeblank, jadi kayak saya itu kayak ngomong sama tembok. Jadi usahakan nanti tolong dinyalakan kameranya setiap kali pelaksanaan Zoom. Kemudian menggunakan pakaian yang bebas, rapi, dan sopan saat perkuliahan, entah tatap muka terbatas ataupun lewat Zoom. Gitu. Kemudian yang terakhir, tolong nanti teman-teman diedit ya nama profilnya di Zoom, diawali dari NIM-nya dulu, kemudian baru nama. Sebab ini nanti mempermudahkan saya kalau saya melaksanakan absensi kayak gitu. Jadi nanti kalau untuk yang menggunakan Zoom, saya akan lebih prefer absennya lewat Zoom daripada pakai yang Google Form kayak gitu. Kayak pertemuan pertama ini kan full daring ya. Jadi nanti saya menggunakan absennya lebih prefer ke Zoom-nya walaupun kalian tetap menggunakan Google Form. Kayak gitu. Sebab seringkali anaknya tidak datang tapi dia absen di Google Form. Kayak gitu. Jadi saya ingin adil ya. Saya lebih mengedepankan yang anak-anak yang mau datang di perkuliahan. Kayak gitu. Oke, ini tentang aturan perkuliahan. Nanti saya akan buka sesi tanya jawab di bagian akhir. Silakan nanti kalau teman-teman mau tanya tentang aturan perkuliahan atau materi yang akan saya sampaikan selama 1 semester. Oke, saya lanjutkan. Nah, ini kewajiban mahasiswa. Mahasiswa itu diwajibkan banyak baca literatur, kemudian menugas ya, mengerjakan tugas, kemudian sharing sama teman-temannya. Nah, 3 ini itu wajib kalian laksanakan, sebab nantinya ini juga bisa mengasah skill kalian, dan juga kalau bertukar pendapat dengan teman itu lebih berwarna gitu ya nanti teman-teman. Jadi ada kurangnya atau lebihnya kita bisa tahu. Sharing juga nggak melulu pelajaran juga, tapi ini juga terkait semacam himpunan kayak gitu ya. Jadi kalau di himpunan juga seringnya sharing, karena sharing is caring, sharing is learning. Jadi pembelajaran itu tidak hanya dari buku dan ujian saja, tapi juga tanya-tanya sama teman, karena itu lebih membuka wawasan jendela belajar kita kayak gitu. Nah, kemudian berkaca dari kakak tingkat kalian, itu ada yang tidak kenal sama teman satu kelasnya. Jadi jangan sampai seperti itu ya. Walaupun daring, tapi teman-teman tetap wajib kenal sama teman-teman di kelasnya utamanya, kayak gitu.
Ya ada beberapa yang nggak kenal siapa sih ini nggak kenal. Diusahakan jangan sampai seperti itu. Karena kalau misalkan kita nanti ngerjakan kayak PKL, kayak skripsi, kayak gitu ya, itu kita nggak bisa kalau sendiri. Itu pasti butuh support system dari teman-teman ya, teman-teman seangkatan kita. Kamu sampai mana? Dosen pembimbingmu siapa? Sebenarnya tanya-tanya seperti itu kan bisa tahu kebiasaan dosen pembimbingnya atau cara kerja tugas-tugasnya tersebut. Ya ini saran sih buat saya. Jadi usahakan tetap jalin komunikasi sama teman-teman seangkatan utamanya ya nggak ketinggalan pelajaran, terus kemudian enggak ya biar update ya, biar nggak ketinggalan informasi juga kayak gitu. Ini kontrak perkuliahan selama semester genap yang tertuang dalam RPS. Sebentar, masih loading. Jadi nanti teman-teman akan belajar terkait ini. Oh ya, nanti juga ada buku referensi. Kebetulan saya juga ada e-booknya, jadi nanti teman-teman tinggal mendownloadnya saja. Jadi nanti teman-teman bisa, kalau nggak paham terkait, oh ya baik, nggak bisa. Jadi nanti kalau teman-teman kesulitan belajar menggunakan PowerPoint dari saya, silakan nanti sambil buka bukunya ya. Teman kesulitan belajar dari materi yang saya presentasikan, silakan nanti teman-teman belajar dari buku yang saya berikan, e-booknya ya, e-book. Atau langsung tanya ke saya juga. Jadi yang pertama nanti kita akan di materi pertama ini saya hanya akan membahas tentang kontrak kuliah dan materi di satu semester ini. Nanti kalian dapatnya apa saja. Kemudian yang pertama kita akan belajar tentang klasifikasi tanah. Nah, klasifikasi tanah sendiri ini nanti kita akan coba semacam mendeteksi gitu ya, mendeteksi tanah ini termasuk jenis tanah apa gitu. Jadi nanti akan berkaitan dengan grafik-grafik, berkaitan dengan metode. Nanti ada metode namanya USCS sama ASTO. Dari situ nanti kita bisa tahu suatu tanah itu bisa termasuk ke klasifikasi tanah apa. Nah, ini untuk materi yang saya berikan di awal pertemuan ini banyak yang retensinya, maksudnya retensi ini pengulangan, sebab sepertinya untuk satu pertemuan itu belum bisa selesai, jadi diperlukan sampai 2 kali pertemuan untuk menjelaskannya. Karena kayak klasifikasi tanah sendiri itu ada 2 macam untuk cara perhitungannya. Ya tadi sudah saya singgung lewat AASTO dan USCS seperti itu. Kemudian langsung masuk ke pertemuan keempat, ada pemadatan tanah dan juga nanti ada retensinya juga di pertemuan kelima. Untuk pertemuan keenam nanti ada evaluasi materi persiapan UTS dan selanjutnya ada UTS-nya. Oh ya, ini nanti kalau misalkan ada tambahan materi nanti saya langsung include-kan, saya langsung masukkan gitu ya. Jadi nanti akan saya update seenggaknya sampai ya minggu depan lah pertemuan kedua kayak gitu, barangkali ada yang ketinggalan atau ada yang urgent perlu dimasukkan. Terus kemudian masuk ke pertemuan ke-8 ini ada permeabilitas tanah gitu. Kemudian ada rembesan tanah di pertemuan ke-10. Selanjutnya di pertemuan ke-12 ada tegangan efektif. Pertemuan 14 ada kuat geser tanah, dan yang terakhir nanti pertemuan
ke-16 ada ujian akhir. Ini itu ya teman-teman, ini ada 16 materi ini. Nah, untuk mekanika tanah 1 sendiri, secara garis besarnya ini kita akan memantapkan materinya dulu. Jadi banyak hitungan, banyak pengerjaan tugas-tugas kayak gitu. Jadi kalau dibilang membosankan ya membosankan juga karena banyak hitungannya itu ya. Banyak hitungan. Karena sipil sendiri ya mau nggak mau ya basicnya banyak hitungan itu. Jadi diawali dari hitungan, nanti kalau masuk mekanika tanah 2 kita praktikum. Gitu. Jadi lebih ke praktikumnya. Jadi kalau untuk materi tambahan di mekanika tanah 2 nantinya ada, tapi cuma beberapa. Lebih ditekankan ke praktikum. Praktikum sendiri untuk mekanika tanah 2 nantinya itu merupakan materi yang ada di mekanika tanah 1 ini kita laksanakan praktikumnya di mekanika tanah 2 seperti itu. Itu ya. Itu untuk mekanika tanah 1. Tadi ada lanjutannya. Oke. Ini ada sedikit motivasi juga. Nah, kalau misalkan teman-teman nanti mau sukses, itu yang dilihat orang sukses itu cuma segini ya. Tapi usahanya segini banyaknya. Jadi saya mohon teman-teman, sipil sendiri itu ilmu secara teoritis, ilmu hitungan. Jadi saya harap teman-teman nggak bosen dengan sipil, sebab ya seperti ini. Kalau misalkan teman-teman sudah bosen di awal, sudah nggak niat untuk kuliah, nanti untuk menuju kesuksesan itu terasa berat sekali. Karena sukses sendiri kan yang dilihat orang itu kan cuma segini yo, kecil ya. Tapi kalau misalkan kita laksanakan, sebenarnya banyak sekali tahapannya dan ya gitu ya, susah-susah gampang jadinya. Mengingat ranahnya teknik sipil sendiri itu banyak hitungan, kemudian banyak prakteknya. Jadi kalau misalkan kita bilang susah ya susah, gampang ya gampang, karena mungkin dibantu sama teman-teman ya, jadinya banyak teman, jadi kerasa enteng di situ. Tapi kalau untuk tugas ya jalani aja. Yang penting kita ikhlas melaksanakannya. Biar cepat nantinya teman-teman lulus tepat waktu gitu. Kalau kitanya nggak semangat, nah itu susahnya di situ nantinya. Jadi di awal ini mumpung masih semester awal, saya wanti-wanti ke teman-teman sambil dilihat kartu evaluasi studinya, tanggungan kalian masih banyak, masih panjang. Itu ya. Jadi usahakan semester ini IP tetap di atas 3 biar semester 3 nantinya bisa mengambil 24 SKS. Jadi nggak ketinggalan sama teman-teman yang lain. Makanya jadi kalau misalkan belajar itu jangan cuma belajar dari buku dan mengerjakan tugas sendiri. Tapi lebih baik kita sharing ke teman-teman yang lain biar kita ada motivasi, ada semangat. Itu ya. Sharing itu bukan berarti nyontek kerjaan teman-temannya loh ya, bukan. Tapi ya tanya-tanya, rumus ini dapatnya dari mana, kerjaan ini dapatnya dari mana, grafiknya juga gitu. Karena kalau kamu tahu nantinya asalnya, itu kalau mengerjakan tugas yang lain, ada soal yang lain, pasti bisa cara ngerjakan. Tapi kalau kamu hanya nyontek, hanya tahu hasil akhir, pasti kesusahan nantinya kalau ganti soal. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi saya harapkan banyak ke teman-teman, alangkah lebih baiknya teman-teman sharing sama teman-teman yang lain. Seangkatan utamanya. Atau punya kakak tingkat, punya kenalan kakak tingkat, apa silakan. Itu saja sih dari saya untuk di awal ini. Jadi belum sampai ke materi ya untuk mekanika tanah. Nanti kita ketemu minggu depan. Sebelumnya juga kalian nanti silahkan coba baca-baca, download dan baca-baca
e-book yang akan saya share di Google Classroom, gitu ya. Jadi biar minggu depan saat kita tatap muka lagi lewat Zoom, saat kita daring lagi, kalian saya ajak ngomong terkait rumus-rumus dan keterangan rumus, terusnya itu nyambung, gitu ya teman-teman. Ya. Ini aja dari saya, silahkan jika ada yang mau ditanyakan terkait materi dan juga materi selama 1 semester dan juga aturan perkuliahan, kontrak perkuliahan. Silakan, saya buka sesi tanya jawab. Dari saya, Bu, mau Oke, bertanya. ya silakan. Selama pertemuan kita dari daring sama offline itu kira-kira ada praktik atau tidak, Bu? Terima kasih. Oh ya, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi saya tegaskan lagi bahwasanya untuk mekanika tanah 1 ini belum ada untuk praktikumnya. Praktikumnya nanti masuk di mekanika tanah 2. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi nanti kalau misalkan mekanika tanah 2 berarti itu sudah terkait tentang praktikumnya. Nah, praktikumnya nanti ya nggak jauh beda sih sama kerjaan mekanika tanah 1 ini. Makanya diusahakan, diupayakan saat kalian ngambil mata kuliah mekanika tanah 1 ini, kalian paham. Karena nantinya kalau nggak paham, saat melaksanakan praktikum di mekanika tanah 2, bingung gitu ya. Ya, walaupun ada nanti asisten lab. Tapi cuma kan kalau kalian lebih paham terkait materi yang kalian terima, itu kan lebih enak toh nanti daripada hanya sekedar tanya ke asisten lab, kan lebih baik kalian paham rule-nya. Karena kalau lebih paham terkait materi yang kalian terima sekarang, itu nanti tinggal melaksanakan aja. Oke, pertanyaannya bagus. Silakan untuk teman-teman yang lain. Jika ada yang ditanyakan, yuk. Silakan. Ignatius, mau tanya? Ada lagi? Rivaldi, mau tanya? Ada, Bu. Ini sama tanya, Bu. Oke, silakan. Ini, Bu, sama tanya, Bu. Ini bagaimana dengan kami yang masih di kampung, Bu, untuk kuliah offline-nya? Oh iya, ya makanya kan masih diberi kesempatan bahwasanya nanti kalian akan mulai pertemuan tatap muka ini di minggu keempat, pertemuan keempat kayak gitu. Jadi masih ada waktu selama 1 bulan. Kalau misalkan mau balik ke Malang, silahkan. Jadi kalau misalkan niat balik ya usahakan di minggu-minggu ketiga itu dengan melihat perkembangannya dulu, coba tanya info Malang seperti apa, naik level atau enggak. Jadi biar kalian enggak bolak-balik gitu ya. Ya memang masih banyak ini kalau untuk mahasiswa baru yang 2021 itu masih banyak yang belum kembali ke Malang memang. Beberapa sudah ada. Ini teman-teman beberapa sudah ada yang di Malang. Tapi juga masih banyak yang belum balik. Ada yang seperti Rivaldi ini. Jadi usahakan tanya info dulu, jadi tatap muka terbatas atau enggaknya. Karena ya repot juga ya, karena pelaksanaan tatap muka terbatas sendiri dari pihak universitas itu sudah diwanti-wanti bahwasanya melihat perkembangan kasus COVID. Kayak gitu, digarisbawahi seperti itu. Jadi kalau COVID-nya naik level 4 aja, itu langsung daring full, seperti itu. Jadi kalau kalian udah update berita, nantinya ya kalian ke Malang itu tiketnya kayak semacam terbuang percuma, kayak gitu ya. Itu ya Rivaldi. Jadi nanti coba tanya-tanya info dulu ke teman-teman atau ke bagian akademik kayak gitu boleh lah, enggak apa-apa.
atau ke Bapak KPS. Itu ya. Oke, untuk teman-teman yang lain silahkan. Jika ada pertanyaan. Tidak ada. Oke, baik. Oh, Doniarto. Oh ya, absennya nanti saya unggah di Google Classroom. Ini kebetulan belum saya unggah. Nanti silakan dicek di Google Classroom sekalian sama bukunya juga ya teman-teman. Ini untuk materi yang pertama ini tadi dan juga RPS akan saya unggah juga di Google Classroom. Ya, ini tadi saya masih cari-cari bukunya, kayaknya keselip e-booknya. Tak cari-cari dulu. Jadi biar sekalian nanti ngunggahnya gitu. Oke. Ada lagi? Oke, ada lagi yang mau tanya? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Oh, Ignatius. Iya, silakan. Ini mengenai ketua kelasnya ada gak, Bu? Oh, ketua kelas enggak perlu sih, karena ini kan masih banyak tatap muka terbatas kan juga pakai Zoom juga. Ada beberapa, maksudnya ganjil genap ya. Jadi kalau ganjil enggak masuk, genap yang masuk kan otomatis ganjil masih pakai Zoom itu untuk tahu suasana di kelas. Jadi kayak saya rasa nggak perlu pakai ketua kelas kayak gitu. Ya, Bu. Oke, ada lagi yang lain? Enggak ada, Bu. Enggak ada. Oke, baik. Jadi gitu aja ya. Nanti kesemuanya materi dan buku saya unggah di Google Classroom. Silakan nanti teman-teman cek. Kemudian coba teman-teman belajar juga ya. Disesuaikan baca-baca e-booknya dulu. E-booknya dibaca-baca dulu. Jadi nanti minggu depan saya menjelaskan materi itu nyambung biar enggak ngeblank. Itu ya teman-teman ya. Oke. Gitu aja dari saya. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Oke, Bu. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Ya, sehat selalu ya. Iya, puji Tuhan. Iya, Bu.